Halo Jun People, apa kabarnya hari ini? Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Jun People dimanapun berada. Beberapa minggu ini kita telah banyak mendengar tentang attitude. Sebagaimana diketahui, attitude adalah perilaku yang tampak dari seseorang yang dapat dilihat, dapat dinilai, dan dirasakan makna yang tersirat ataupun yang tersurat dari attitude yang dimunculkan. Pagi ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sedikit berbeda, namun justru yang saya bahas ini merupakan dasar dari pembentukan attitude, khususnya di dalam perusahaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang corporate culture atau nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan. Corporate culture ini sangat penting karena juga merupakan bagian dari pembangunan attitude karyawan. Sederhananya, budaya perusahaan adalah gabungan dari nilai, kode etik, visi, misi, hingga goals yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Budaya perusahaan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang diyakini benar oleh segenap anggota perusahaan, selaras dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Dan biasanya, corporate culture atau budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh sang pemimpin atau leader kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dipimpinnya. Budaya perusahaan merupakan kombinasi antara leadership dan perubahan. Artinya, pemimpin yang ingin melakukan perubahan-perubahan ke arah yang baik bagi orang-orang ataupun perusahaan yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin harus menjadi change of agent atau agen perubahan. Karena apa? Seorang pemimpin akan menjadi pendorong perubahan di dalam sebuah organisasi. Dan tugas karyawan atau orang-orang yang ada di bawahnya adalah mengikuti arahan dan nilai-nilai yang ditanamkan tersebut. Inilah yang nantinya akan membentuk budaya perusahaan. Perlu diketahui, budaya perusahaan yang efektif dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari seluruh komponen perusahaan, sehingga akan memudahkan penetapan dan implementasi dari visi, misi, dan strategi di dalam perusahaan. Bahkan budaya perusahaan yang efektif itu akan mampu mempererat kerjasama dalam tim, serta menghilangkan gap-gap internal yang mungkin timbul. Tentu saja, dengan pembangunan budaya organisasi yang baik, yang paling menentukan sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Sebaik apapun aturan atau sistem itu dibuat, tanpa ada keinginan dari orang-orang manusia-manusia yang ada di dalamnya untuk berubah ke arah yang lebih baik, semuanya akan sia-sia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Jun Motor punya structural asset yang sangat bagus. Sudah punya peraturan perusahaan, SOP, job desk, setiap kebijakan selalu dibakukan lewat SK, kemudian ada PAS, dan lain-lain. Yang belum tentu perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita itu memilikinya. Namanya juga nilai-nilai budaya perusahaan, itu pasti baik adanya, yaitu ingin menciptakan kemajuan perusahaan, sekaligus kemajuan dan kesejahteraan dari setiap anggota perusahaan. Siapa lagi? Ya kita, karyawannya lah. Nah, mari kita refresh kembali pengetahuan dan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang dibangun oleh Jun Motor. Oke, kita refresh kembali ya. Apa visi Jun Motor? Nah, kalau ini pasti teman-teman sudah tahu semua ya, Jun People sudah tahu bahwa visi Jun Motor yaitu menjadi Jun Motor yang diperhitungkan. Nah, diperhitungkan yang seperti apa? Seperti yang sudah didengung-dengungkan dari awal tahun 2022 ini, bahwa tujuan Jun Motor adalah menjadi Jun Motor nomor 1. Nah, dengan menjadi Jun Motor nomor 1, pasti Jun Motor akan diperhitungkan. Nah, sekarang misi Jun Motor. Apakah misi Jun Motor? Misi Jun Motor yaitu menghadirkan layanan berstandar nasional dengan bersama-sama menghidupi nilai-nilai luhur perusahaan dalam kasih persaudaraan.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada nilai-nilai luhur perusahaan. Apakah itu? Nah, nilai-nilai luhur perusahaan ini yang menjadi dasar dari sendi kehidupan John Motor. Ada 3. Yang pertama, percaya dan takut kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu, kita juga sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan di atas segalanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Oke? Nah, sekarang yang kedua, bebas KKN. KKN di sini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu harus kita hindari di dalam kehidupan John Motor. Dan yang ketiga, bermartabat dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya tidak menjatuhkan orang lain dan tidak melempar kesalahan. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bukan dengan mencari kambing hitam atau melempar kesalahan pada orang lain. Nah, semua nilai-nilai yang ada di John Motor ini kita ejawantahkan atau kita aplikasikan melalui apa yang sering kita sebut 1 VHS, 1 visi, 1 hati, 1 semangat. 1 visi menjadi John Motor yang diperhitungkan. Nah, diperhitungkan baik di internal kita secara inline, upline maupun downline. Juga diperhitungkan oleh eksternal, baik oleh konsumen, baik oleh main dealer, corporate, pihak bank, kantor pajak, kantor pemerintahan, dan sebagainya. Nah, kemudian 1 hati, bekerja dengan cara, sikap hati, dan respon yang benar. Nah, berarti di dalam bekerja, kita pertama harus menggunakan cara yang benar. Cara yang benar itu yang bagaimana? Cara yang benar yaitu dengan sadar apa yang kita lakukan dan patuh terhadap perangkat kerja yang ada, yaitu structural asset yang kita miliki, peraturan perusahaan, SOP, job desk, SK, dan PAS. Kemudian, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu yang bagaimana? Sikap hati yang benar yaitu rendah hati. Jadi saat kita menghadapi segala sesuatu, entah saat interaksi dengan konsumen, dengan atasan, teman kerja, menghadapi apapun, maka sikap hati kita haruslah benar. Tidak boleh sombong dan iri hati, karena 2 hal ini adalah penyakit dari hati. Kemudian respon yang benar. Respon adalah tanggapan kita atas sesuatu yang kita alami, kita hadapi, dan respon ini biasanya berkaitan dengan masalah hati juga. Karena dengan sikap hati yang benar, maka akan memunculkan respon yang benar. Untuk itu, baik-baiklah kita mengelola hati kita, karena hasilnya akan diwujudkan melalui sikap atau respon kita. Jadi sebenarnya 1 VHS ini telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana agar mempunyai attitude yang baik. Attitude inilah yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang tampak dan bisa dilihat, dinilai dan dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu 1 semangat. Semangat perubahan dan pantang menyerah. Ya, hidup ini tidak pernah stuck ya. John People selalu bergerak, selalu berubah. Ekspektasi konsumen pun terus berubah dan berkembang. Apa yang terjadi di luar sana juga terus berubah, berkembang, dan makin maju. Apalagi di era globalisasi digital seperti saat ini. Maka, agar kita bisa survive, kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan pantang menyerah. Jadi rekan-rekan John Motor yang saya kasihi, membangun budaya organisasi di John Motor ini sangatlah penting. Fungsi dari budaya organisasi antara lain adalah untuk sebagai perekat sosial di dalam mempersatukan anggota atau karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui apa? Melalui nilai-nilai yang diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap anggota perusahaan. Bagi perusahaan, manfaat budaya organisasi ini antara lain adalah dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas,
pengetahuan, keahlian, ataupun keterampilan, kemudian sikap, perilaku, dan moral yang baik, sehingga akan mampu mendorong terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan. Sedangkan bagi karyawan, nilai-nilai ini akan menjadi acuan atau pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Agar apa? Agar mampu berperan dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Poin penting yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini adalah dengan budaya organisasi akan mampu menciptakan organizational resilience atau ketahanan organisasi di dalam menghadapi masa-masa krisis atau masa-masa sulit. Bersyukur sekali ya pada saat pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan kita pun turut terdampak baik secara organisasi maupun secara individu. Ternyata kita, Jun Motor, memiliki tingkat ketahanan organisasi yang cukup tinggi sehingga mampu bertahan dari dampak pandemik yang penuh dimensi VUCA dan bertahan hingga saat ini. Perlu diketahui, ini adalah salah satu keunggulan kompetitif dari Jun Motor yang berkelanjutan untuk menumbuhkan resilience atau ketangguhan terhadap masa-masa kritis atau masa-masa sulit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun dengan memiliki budaya organisasi yang kuat, kita akan mampu menghadapi masa-masa sulit tersebut. Untuk itu rekan-rekan semua, mari kita tanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 1PS ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan nilai-nilai luhur perusahaan dalam setiap sendi perilaku kita, agar ibarat tanaman, kalau selalu disiram, selalu dipupuk, maka akan tumbuh dengan baik, sehat, kuat, dan membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Oke, kiranya cukup apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat! Halo Jun People, sebelum kita akhiri briefing pada pagi hari ini, akan ada sosialisasi mengenai SK nomor 006-Jun.BYW-2022 tentang program Reward Best Employee. Best Employee dibagi menjadi 9 kategori. Yang pertama, kategori Best Employee Staff H1 meliputi karyawan bagian administrasi CRM, administrasi penjualan, administrasi after sales, administrasi gudang, kasir H1, delivery man, messenger, dan bagian umum. Yang kedua, Best Employee Staff H23 meliputi karyawan bagian front desk, counterpart, dan kasir H23. Yang ketiga, kategori Best Employee Supervisor H23 meliputi karyawan bagian SA dan kepala mekanik. Yang keempat, kategori Best Employee Mekanik. Yang kelima, kategori Best Employee bagian umum H23. Yang keenam, kategori Best Employee Staff Pusat meliputi seluruh karyawan Jun Motor Pusat. Yang ketujuh, kategori Best Employee Coordinator Sales. Yang kedelapan, kategori Best Employee Sales Force. Dan yang terakhir, Best Employee Sales Counter. Kualifikasi penilaian Best Employee untuk kategori Staff H1, Staff H23, Supervisor H23, Mekanik, Bagian Umum H23, dan Staff Pusat, yaitu berdasarkan nilai PAS ditambah dengan improvement. Improvement yang dimaksud adalah yang pertama, aktif dalam kegiatan penjualan, yaitu merekomendasikan konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor Honda sampai terjadi deal penjualan akan mendapatkan nilai 5. Yang kedua, aktif dalam kegiatan rekom servis, yaitu merekomendasikan konsumen untuk melakukan servis sepeda motor Honda di Ahas Jun Motor akan mendapatkan nilai 2. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pengembangan diri. Dengan mengikuti kegiatan webinar dan seminar yang dapat meningkatkan pengembangan diri akan mendapatkan nilai 2. Dan yang terakhir, melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya akan mendapatkan nilai 5. Kualifikasi penilaian Best Employee kategori Koordinator Sales didasarkan kepada penilaian PAS, penjualan tertinggi yang diakumulasikan setiap 3 bulan, dan kegiatan improvement. Kegiatan improvement yang dimaksud adalah yang pertama, aktif dalam kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan webinar dan seminar yang dapat meningkatkan pengembangan diri akan mendapatkan nilai 2.
Dan yang terakhir, melanjutkan pendidikan tingkat selanjutnya akan mendapatkan nilai 5. Sedangkan untuk penilaian Best Employee Sales Counter dan Sales Force didasarkan terhadap penjualan tertinggi yang diakumulasikan setiap 3 bulan dan kegiatan improvement. Kegiatan improvement yang dimaksud adalah yang pertama, aktif dalam kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan webinar dan seminar yang dapat meningkatkan pengembangan diri akan mendapatkan nilai 2. Dan yang terakhir, melanjutkan pendidikan tingkat selanjutnya akan mendapatkan nilai 5. Yuk Cun People, semangat untuk menjadi Best Employee selanjutnya. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak HRD ya. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!